Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang kesatria kematian yang merupakan pendosa terburuk dalam sejarah kembali ke masa lalu demi menebus dosanya. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Kalsea yang telah tergantung di dalam penjara dan hal ini menggemparkan semua orang. Beberapa hari setelahnya terlihat Victor mengangkat pakaian kotor tuannya. Dia tampak cukup kesal karena tuannya sangat suka menumpuk pakaiannya padahal dia bisa memberikannya kepada pelayan tiap hari untuk dicuci. Tak hanya itu, pakaiannya sungguh berantakan dengan melepaskannya begitu saja, padahal dia seorang bangsawan yang seharusnya tetap elegan saat selesai memakai pakaiannya dan jangan membalikkan pakaiannya begitu saja. Saat sedang berjalan, Damian melihat ke arah Adam yang sedang berada di depan jendela seorang diri seakan sedang memikirkan sesuatu yang berat baginya. Sudah beberapa hari sejak kematian putrinya dan walau hubungan mereka tidaklah baik, tapi akhir seperti ini tentu saja membuat Adam terpukul dan perlu waktu memulihkan pikirannya. Secara resmi kematian Kalsea diumumkan kepada publik dengan upaya bunuh diri karena terdapat tali di sana dengan tubuhnya yang tergantung. Karena kejadian itu maka interogasi orang-orang yang berhubungan dengannya juga diakhiri dan mereka semua mendapatkan hukuman yang sangat berat. Perbuatan Kalsea yang membahayakan keluarga Goldpick dianggap tidak pantas mendapatkan pemakaman seorang bangsawan dan hanya dimakamkan dengan nisan tanpa nama. Secara garis besar dan yang terlihat di umum, jika ancaman yang terjadi di dalam keluarga Goldpick sudah diatasi dengan baik. Tapi kenyataannya semua ini hanyalah awalnya dan Damian sendiri sangat mengetahui tentang kebusukan para penyihir hitam dan mereka takkan tinggal diam begitu saja, bahkan akan bergerak secepat mungkin. Di saat yang sama Victor datang karena tuan mudanya malah berdiam diri begitu saja, padahal dia sedang memberitahunya hal penting tentang sikapnya sebagai seorang bangsawan yang berkelas. Lalu Damian pun merangkul pelayannya sambil memintanya untuk berhenti mengoceh dan dia akan mengingat apa yang sudah dikatakannya. Sementara itu di tengah kota terlihat Horwit, sang kesatria keluarga Goldpick yang sedang mabuk-mabukan. Kemudian dia berjalan menuju tempat yang sempit tanpa adanya orang dan di sana dia terjatuh karena tak kuat menerima sebuah fakta. Dia terus menyebut nama Kalsea yang merupakan nona mudanya karena dia sungguh adalah orang berharga baginya. Saat Kalsea masih kecil, dia mengumpulkan sebuah bunga lalu membentuknya melingkar bak mahkota untuk diberikan kepada ayahnya. Saat Kalsea menanyakan apakah ayahnya akan menyukai bunga di tangannya, maka Horwit menjawab jika dia tidak tahu tapi tuannya pasti akan merasakan kasih sayang nona mudanya yang sudah susah payah membuatkannya mahkota tersebut. Di sana Kalsea begitu riang dan ibunya pernah mengatakan bahwa bunga memiliki kekuatan untuk membuat orang senang sebab keindahannya membawa sisi positif yang menyenangkan. Selain itu, bunga yang tumbuh di kediaman ini ternyata adalah jenis bunga yang sama saat ibu dan ayahnya yang bertemu untuk pertama kalinya. Maka dari itu dia yakin ayahnya pasti akan menyukainya dan menganggapnya putri yang pantas baginya. Horwit yang melihat senyuman serta tawa nonanya benar-benar tersentuh, bahkan Kalsea juga memperlakukannya dengan sangat baik. Dia pun ikut tertawa dan membenarkan jika kepala keluarga pasti akan sangat menyukai bunga mahkota tersebut. Horwit tak dapat menahan kesedihannya karena nonanya sudah sangat menderita selama ini, bahkan terus berjuang mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, tapi berujung gagal dan dia sangat menyesal karena tidak bisa melindunginya.
Hati Horwit benar-benar hancur dan seluruh tubuhnya bergetar akan rasa sakit luar biasa yang dideritanya. Dia sudah melewati berbagai macam pertempuran sebagai seorang kesatria keluarga Goldpick dan alasannya untuk menjadi kuat demi melindungi nonanya, tapi dia malah tak bisa berbuat apapun saat Calcea dijebloskan ke dalam penjara. Dengan ini maka Horwit menganggap dirinya seharusnya mati saja untuk menebus kesalahannya. Di saat yang sama pelayan Calcea datang dan dia sebenarnya sudah dari tadi mencari Horwit tapi malah ketemu di tempat sempit yang begitu sunyi ini. Gadis ini adalah Rebecca dan dia juga merupakan bagian dari kelompok penyihir hitam. Saat Horwit melihatnya, maka dia segera bergerak dan mencengkeramnya dengan sangat kuat menunjukkan kemarahannya. Dia tak menyangka jika gadis busuk di depannya masih berani menunjukkan wajahnya karena dialah nona mudanya mati. Namun Rebecca memintanya agar tenang karena dia perlu mengatakan sesuatu yang sangat penting dan setelah selesai menginformasikannya maka dia tak keberatan Horwit menghabisinya. Tapi Horwit enggan peduli pada perkataan itu karena seorang penyihir hitam seharusnya tidak pernah menginjakkan kaki di keluarga Goldpick dan sekarang dia akan mematahkan lehernya. Kemudian Rebecca mengatakan sesuatu yang mengejutkan di mana dia memohon agar Horwit bersedia membantunya untuk membalas dendam. Hal itu membuat Horwit melonggarkan cengkeramannya dan bertanya apa maksud dari ucapan tersebut dan Rebecca menjawab jika kematiannya bukanlah dikarenakan bunuh diri. Seketika Horwit sangat syok sebab Rebecca menginformasikan jika nonanya mati karena tidak bisa menahan rasa sakitnya yang luar biasa seakan mengoyak seluruh tubuhnya. Berkat ucapan itu, maka Horwit melepaskan cengkeramannya demi mendengar lebih lanjut hal yang ingin diungkapkan gadis ini. Jika yang dikatakannya hanyalah sebuah ucapan tak berdasar, maka Horwit akan menghabisinya malam ini. Rebecca pun meminta agar Horwit memikirkan ulang tentang kematian nonanya, karena Calcea bukanlah tipe orang yang akan menyerah begitu saja setelah semua yang dilewatinya. Tak sampai di situ saja Rebecca mendengar dari orang-orang yang mengurusi pemakamannya di mana Calcea memiliki luka parah di sekujur tubuhnya. Luka parah itulah yang membuatnya mati dan nasib nonanya sungguh tragis. Dengan kata lain, maka sang kepala keluarga yang tak lain adalah ayahnya telah memalsukan kematian nonanya untuk menutupi kejahatannya sebagai seorang penguasa. Horwit yang mendengar sungguh terkejut, bahkan dia mulai berpikiran yang dikatakan oleh Rebecca mungkin saja benar adanya, namun dia segera membantahnya sebab tuannya adalah seseorang yang sangat peduli pada orang lain, apalagi Calcea yang merupakan putrinya sendiri walau hubungan mereka tidaklah harmonis. Lalu Rebecca menambahkan jika dia tidak memungkiri selalu mendekati nona mudanya, tapi dia selalu memperlakukannya seperti saudara. Dia juga tahu jika di antara para kesatria hanya Horwit yang sangat peduli pada nonanya. Maka dari itu dia memohon agar Horwit meminjamkan kekuatannya untuk membalas dendam. Jika Horwit melakukan itu, maka dirinya pasti akan mendapat ketenangan sekaligus menegakkan keadilan di dalam keluarga Goldpick. Yang benar saja Rebecca malah melakukan sesuatu pada Horwit hingga membuatnya tercengang begitu saja tanpa bisa berbuat apapun. Setelah itu kedua mata dari Horwit berubah menjadi kosong. Tapi hal itu tidak berlangsung lama dan tatapannya menjadi tajam sambil menanyakan hal apa yang harus dilakukannya. Setelah Rebecca mengatakan rencananya, maka Horwit meninggalkan tempat ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Kemudian sang penyihir hitam berjubah datang dan sungguh senang karena mantra tersebut berhasil.
Dia sebelumnya sangat khawatir sebab Horwitz merupakan kesatria dengan level yang cukup tinggi. Rebecca pun menjawab tak peduli sekuat apapun seseorang, tapi saat kelemahannya bisa diatasi maka dia akan lebih mudah ditaklukkan, sama halnya dengan Horwitz yang kehilangan nonanya. Meski ini sungguh tidak seperti rencana awal, tapi belum terlambat untuk melakukannya. Gadis ini pun tertawa begitu keras karena Horwitz tampak sangat menyedihkan, bahkan dia takkan pernah mengetahui siapa sebenarnya pelaku di balik kematiannya. Padahal pelakunya adalah para penyihir hitam dan mereka telah memanipulasi kematian untuk membuat gadis kecil itu berguna sampai di akhir hayatnya. Hanya saja Rebecca sedikit mengkhawatirkan keterlibatan Damian Haken karena dia sungguh variabel yang tak terduga. Pria ini tidak memungkiri hal tersebut, tapi mereka juga tidak bisa bergerak dalam sembrono untuk mencegah kegagalan dalam rencana. Dalam kelompok penyihir hitam, rumor tentang Damian Haken telah menyebar luas, bahkan mengalahkan seseorang yang kuat. Dia yakin jika Damian pasti tidak mengetahui identitas mereka semua yang sudah masuk ke dalam keluarga Goldpick, ditambah Adam tidak sedang dalam kondisi yang baik disebabkan beban pikirannya. Maka dari itu mereka akan menggunakan kesempatan ini untuk menghabisi Damian Haken apapun yang terjadi.